خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العظيم.
memberikan rahmat, memberikan pahala kepada usaha kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Yang kafir yang apa? Yang tertutup hatinya. Kafaro itu tertutup, tidak mau menerima ajaran, tuntunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro. Setiap kali, nah ini ya, ataupun dikatakan kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ini Allah yang berfirman. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, maka kami ganti kulit mereka dengan yang baru agar mereka merasakan azab itu. Jadi nanti akan dibakar oleh api neraka, dan begitu sudah hangus kulitnya gitu ya, kulit mereka hangus, maka kami ganti kulit baru gitu. Ganti dengan kulit mereka dengan yang baru agar mereka merasakan azab itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nah ini bukan iman saja, harus beramal soleh. Karena mungkin ada orang yang percaya kepada Allah, tapi tidak beramal soleh, itu belum sempurna. Kalau menyatakan saya beriman kepada Allah, buktikan, wujudkan dengan amal soleh. Maka Allah di sini berfirman, sesungguhnya Allah adalah ataupun dan orang-orang yang beriman ya, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh gitu, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu, sedang mereka kekal di dalamnya, bagi mereka istri-istri yang suci, dan kami akan memasukkan mereka di bawah naungan yang nyaman. Dua ayat ini memberikan penjelasan, satu penjelasan bagi orang-orang yang apa tadi? Yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Kafir itu menolak, menutup hatinya, tak terbuka. Setiap mendengarkan ayat-ayat yang dikumandangkan tidak menjadi perhatian gitu. Setiap melihat ya keindahan alam tidak merasa hal ini ciptakan Tuhan gitu. Kenapa? Karena tidak terbuka hatinya. Kalau orang yang terbuka hatinya, ketika Al-Quran dibacakan, didengungkan, mendengar ayat itu langsung menyimak. Nah, menyimak apa? Menyimak apa? Mendengar dan merasakan. Menyimak itu dengan menggunakan alat gitu ya, tapi nyambung karena hati gitu, menyimak. Kalau sekarang mendengarkan tapi tidak nyambung, itu bukan menyimak, namanya apa? Ya mendengar tanpa menyimak gitu. Kalau menyimak itu sudah ada mendengarnya, ada memperhatikan ayatnya, ada pemahamannya, nah itu menyimak. Nah, jadi di sini Allah bagaimana menggambarkan dua sosok makhluk Allah, manusia, hamba Allah. Yang pertama yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, yang kedua orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
digambarkan dalam ayat ini. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan ihwal hukuman yang akan diterapkan dalam neraka jahanam kepada orang yang kafir kepada ayat-ayatnya dan berpaling dari seruan para rasulnya. Tuh. Kalau sekarang mungkin boleh-boleh saja bangga ataupun wah tenang aja, gimana nanti aja, boleh saja ngomong, silakan aja mau bicara apa. Nanti Allah akan memperlihatkan ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, ataupun tidak menerima tuntunan dan ajarannya. Memang ayat Al-Quran sudah jelas, tidak usah minta penjelasan yang lebih meringankan, tidak begitu. Itu sudah jelas. Kalau sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sejelas-jelasnya, tidak usah lagi ada penjelasan kedua dari manusia untuk lebih menjelaskan yang sudah jelas. Gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala ya menjelaskan tentang ayat-ayatnya. Jadi di sini sebagai hukuman, ayat ini memberitahukan ihwal hukuman yang akan diterapkan dalam neraka jahanam kepada orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan berpaling dari seruan para nabinya. Dia berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maksudnya kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka dengan sempurna. Tuh. Sehingga tidak ada sejarah pun dari bagian tubuhnya yang terkecuali, sedangkan hukuman dan siksaan itu kekal dan abadi. Maka Allah berfirman, setiap kulit mereka hangus, maka kami ganti kulit mereka dengan yang baru agar mereka merasakan azab itu. Al-Amash ya, meriwayatkan dari Ibnu Umar, jika kulit mereka telah terbakar, maka diganti dengan kulit lain yang putih seperti kertas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, seseorang membaca ayat itu di dekat Umar, maka Umar berkata, ulangilah ayat itu untukku. Kemudian orang itu mengulanginya. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, saya mengetahui tafsir ayat itu, kulit itu berganti 100 kali per jam. Umar berkata, demikian pula penafsiran yang kudengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jelas dalam ayatnya dan juga diperkuat bagaimana orang-orang ingin gitu ya mendengarkan alunan ayat tersebut untuk lebih menekankan, lebih menyadarkan dan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertolak belakang dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan di sini sekali lagi, jika kulit mereka telah terbakar ini, kemudian maka diganti dengan kulit lain yang putih seperti kertas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, seseorang membaca ayat ini di dekat Umar, maka Umar berkata, ulangilah ayat itu untukku. Kemudian orang itu mengulanginya. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, saya mengetahui tafsir ayat itu, kulit itu berganti 100 kali per jamnya. Kalau 1 jam berapa menit? Jadi kalau berganti 1 jamnya ini 100 kali berapa itu? 1 menit setengahan ganti lagi kulit. 1 menit setengah ganti lagi kulit. Ya kurang ya? Ya 60 menit, 60 detik kan? 60 detik. Bagaimana ini? Terus artinya terus gitu ya. Ya, di sini dikatakan ya per jamnya itu 100 kali. Jadi 1,5 ya? Ya.
Jadi itu gambarannya apa? Gambarannya betapa beratnya siksa Allah. Nah, itu. Jadi di sini ya sebagaimana dikatakan tadi, Mu'adz bin Jabal berkata, saya mengetahui tafsir ayat itu, kulit itu berganti 100 kali per jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Ini 100 kali gantinya dalam 1 jam. Artinya waktu itu tidak ada yang kosong gitu, terus saja berulang dan berulang. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula penafsiran yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Penggalan ini merupakan pemberitahuan ihwal tempat kembalinya orang-orang yang berbahagia, yaitu ke surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam berbagai salurannya. Tuh. Sedang mereka kekal di dalamnya, tidak berpindah dan tidak beranjak, serta tidak berkehendak untuk beranjak. Firman Allah Ta'ala, bagi mereka istri-istri yang suci, ya, dari menstruasi, nipas, kotoran, akhlak yang hina, dan sifat-sifat kekurangan lainnya. Tuh, dikatakan bidadari, bahasa lainnya itu bidadari, itu Allah siapkan bagi orang-orang yang tadi yang beriman dan beramal soleh, Jadi di sini Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Penggalan itu merupakan pemberitahuan ihwal tempat kembalinya orang-orang yang berbahagia, yaitu ke surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam berbagai salurannya, sedang mereka kekal di dalamnya, tidak berpindah, tidak beranjak, serta tidak berkehendak untuk beranjak. Firman Allah Ta'ala, bagi mereka istri-istri yang suci. Yang suci itu yang bagaimana? Yang suci itu yang tidak menstruasi, tidak nipas, tidak ada kotoran gitu ya. Akhlaknya yang hina tidak gitu. Dan sifat-sifat kekurangan lainnya. Jadi sempurna. Kalau di dunia kan mungkin serba kurang manusia ya. Ya bayangkan kalau di dunia ada mens bagi wanita itu, ada nipas, ada kotoran, ada akhlak yang hina, ada sifat-sifat kekurangan lainnya. Tapi di surga itu bebas dari itu. Firman Allah, dan kami akan memasukkan mereka ya di bawah naungan yang nyaman. Tuh. Jadi naungan yang luas, banyak, menyenangkan dan nyaman. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Syu'bah, dia berkata, saya mendengar Ad-Dohahak menceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon. Jika seorang penunggang berjalan di bawahnya, naungannya, di bawah naungannya selama 1 tahun, dia tidak akan dapat menempuhnya. Itulah pohon khuldi. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon. Jika seorang penunggang berjalan di bawah naungan selama 1 tahun ini, dia tidak akan dapat menempuhnya. Itulah pohon khuldi. Saking apanya? Saking luas-luasnya, untuk ditempuh saja selama 1 tahun tidak sampai, belum sampai gitu.
Di dalam surga itu ada sebuah pohon, jika seseorang menunggang berjalan di bawah naungannya selama 1 tahun, dia tidak akan dapat menempuhnya. Saking apanya? Ya, saking luas-luasnya pohon itu. Disiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan tamak. Bapak-bapak kalau mendengarkan ayat sedang dibaca ya tentang azab, apa yang Bapak ucapkan? Kita mendengarkan ayat penjelasan tentang neraka, bahkan sampai kulit disebut-sebut, dibakar 100 kali per jam. Apa yang terbenak, apa yang terpikirkan, apa yang dirasakan? Ya, merasa takut. Makanya ucapannya naudzubillah min dzalik. Mendengarkan ayat yang dijelaskan tentang surga, kesenangan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah karena imannya kepada Allah dan beramal saleh, apa yang terbetik dalam hati? Doa, harapan. Semoga kita menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi akhirnya manusia itu hanya balik ke 2 tempat itu. Kalau tidak ke neraka, ke surga. 2 jalan, 2 arah, 2 kampung, 2 halaman, 2 tempat yang disiapkan Allah setelah pulang dari alam dunia ini. Alhamdulillah kita selalu baca Quran, selalu beramal soleh dan menguatkan iman. Iman itu tidak tiba-tiba kuat dengan sendirinya, harus ada prosesnya, ada usahanya. Contoh ngaji itu dalam rangka usaha menguatkan iman, dalam rangka silaturahmi, ketemu sama orang-orang solihin, itu dalam rangka memperkuat keimanan. Yang pada prinsipnya, yang pada akhirnya kita mendapatkan petua, mendapatkan informasi tentang kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat melalui membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat firman-firman Al-Qur'anul Karim, dibaca dengan tidak sekedar membaca secara mulut, tapi belajar menerjemahkan, belajar memahami maknanya, sampai juga membiasakan kita mengamalkan Al-Qur'anul Karim ini. Dan kita bersyukur di penghujung hidup gitu ya, karena kalau sudah 63 tahun usianya itu sudah melewati usia Nabi Muhammad SAW. Jadi harus lebih soson-soson, lebih sungguh-sungguh gitu. Harus lebih takarub, dekat kepada Allah. Mengapa? Melewati umur Nabi ini gitu. Nabi cukup 63 tahun ya. Tapi kalau masih panjang umur terus, makanya orang yang dipanjangkan umurnya itu adalah orang-orang yang diistimewakan untuk memperbaiki kehidupan yang sudah dilewatinya dan ke depan terus menata hidup yang lebih baik dan lebih bagus. Bukan tambah tua tambah menjadi-jadi yang tidak beres gitu ya. Tapi tambah tua, tambah takorup, tambah tulus, tambah ikhlas, tambah bager, tambah berehan, terus dilakukan. Mengapa? Untuk kita ini. Kalau kita ngasih ke orang lain kan suka punya perasaan, ngeunah cenah ente mah dibere ku saya, ceksa ngeunah. Yang ngeunah itu siapa? Yang memberi, yang enak sebenarnya bukan orang itu yang senang, itu yang memberi. Tapi kebanyakan di kita kan, bukan kebanyakan di kita, orang suka mengatakan ente mangeunah we dibere ku urang. Justru sebenarnya yang enak itu yang berinfak masih ada yang menerima. Kalau sudah tidak ada yang menerima lagi, siapa lagi, amal apa lagi yang akan ditingkatkan? Makanya mungkin selama ini kita mengaji kepada Allah, ya mengaji Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, mudah-mudahan ini sebagai wujud di penghujung akhir hidup ini betul-betul husnul khotimah. Karena soal kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Kematian dirahasiakan gitu ya. Kemudian segala kehidupan pun kita tidak menjamin apa yang terjadi setelah ini. Semuanya itu, hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah latihan. Hidup itu adalah pembelajaran. Hidup itu adalah melihat perjalanan hidup ini.
Makanya sebuah kitab yang disebut dengan kitab apa itu karangan Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, itu salah satu kitab yang menggambarkan, yang menjelaskan kehidupan sejak lahir sampai mati. Kata seorang pengamat, tak ada kitab yang menjelaskan dari lahir sampai mati secara sempurna. Ada sih, ada mungkin cuman hidup di awal, hidup menuju jadi budak, hidup sedang menjadi remaja, cuma segitu aja serpihan-serpihan. Hidup setelah tua, hidup menjelang tambah tua. Ini kitab sangat sempurna. Punya kitab itu? Kitab namanya Ihya Ulumuddin gitu ya. Kitab yang menggambarkan kehidupan dari lahir sampai wafat. Sebagian ahli ada yang mengungkapkan seperti itu. Saya pribadi membaca secara khusus gitu. Itu isinya seperti apa, cuman potongan-potongan, kalau perlu ada kaitan dengan kebutuhan baru dibaca, tidak secara utuh. Nanti sekali-kali kalau sudah tafsir hadis yang itu kita baca, supaya terus membaca itu mengungkap, menggali ya, membuka cakrawala keilmuan yang ada di dalam tulisan-tulisan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, sampai hari ini kita masih tetap sehat walafiat, masih bisa melangkahkan kaki ke masjid. Bahkan di dalam pengajian subuh minggu kemarin ada berapa yang disesali oleh orang yang sudah mati? Apa lagi? Ada beberapa hal yang disesali oleh orang yang sudah mati. Oh, lupa lagi ya. Di dalam pengajian kemarin ada itu. Ada beberapa hal yang disesali oleh orang-orang yang sudah mati. Di antaranya soal dakwah, menyesal dakwah itu benar, tidak banyak waktu untuk berdakwah gitu. Kenapa dakwah hanya ke orang lain saja, tidak dakwah kepada keluarga, dakwah kepada orang yang dekat, dakwah kepada orang yang dicintainya. Jadi yang seperti itu ya tetap akan menjadi penyesalan. Kemudian apa lagi yang disesali? Sodakoh ya gitu. Yang sodakoh itu menyesal, yang tidak sodakoh apalagi. Yang sodakoh aja menyesal. Kenapa? Sodakoh menyesal kalau tahu kalau saya berikan semuanya udah masalah gitu. Setelah sampai di sono, kalau di sini mah ya namanya juga manusia. Makanya itulah sentuhan, bacaan ya. Itu semuanya mungkin subuh yang kemarin dan sekarang beda gitu. Bedanya apa? Bedanya kemarin itu tidak mendapatkan apa-apa selesai pengajian misalnya. Begitu pulang aja kosong. Terus sekarang ada hidayah. Ada petunjuk dari Allah untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan amal soleh. Timbul jorojoy bahasa sunanya. Apa jorojoy itu? Karena saya jorojoy ini. Aja lemah jalan menuju berjalan ngedorong roda. Jorojoy hayang mereka itu jorojoy itu. Bukan semata-mata datang tanpa hidayah dari Allah. Hanya orang tidak menyempatkan ketika datang jorojoy itu diabaikan. Padahal peluang jarang datang dua kali. Apa saja ya? Mungkin, saya ingin baca Quran nih. Hari ini belum baca Quran nih. Baru 1 lembar saya baca. Mungkin itu bukan semata-mata pikirannya yang datang tanpa petunjuk dari Allah. Itu petunjuk dari Allah. Nah makanya kita terus berjuang, berusaha di penghujung hidup ini. Kalau sekarang sudah 70 tahun, mungkinkah sampai 80 tahun? Kalau sekarang 76, mungkinkah sampai 80 tahun? Tinggal 4 tahun lagi. Sedangkan hidup sudah sekian puluh tahun, banyak waktu yang tersisa, yang terbuang, yang tidak termanfaatkan. Mungkin di situ akan namanya introspeksi, melihat ke dalam diri sendiri. Yang muda juga jangan merasa masih muda ini. Karena tidak sedikit orang yang mati itu ya muda gitu. Kemarin ya yang 46 tahun yang muda itu kan, yang sedang grace dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu. Setiap orang yang akan melangsungkan walimah, melangsungkan syukuran, dia yang populer, yang bisa memberikan, melayani, memberikan satu pelayanan yang maksimal, yang betul-betul memuaskan bagi semua pihak. Tapi baru 46 tahun diwafatkan oleh Allah. Amalnya insya Allah cukup banyak gitu ya, karena mungkin dengan tadi sentuhan iman,
iman, amal soleh. Makanya kalau kita melakukan sesuatu itu dasarnya harus iman. Soal urusan duit itu nanti juga datang sendiri. Datang sendiri kalau kita akan memperjuangkan agama Allah gitu ya. Memperjuangkan, menyampaikan dakwah, pokoknya lillahi ta'ala saja. Ada yang memberi, alhamdulillah, tidak ada, hanya Allah yang akan memberi, gitu aja. Jangan menjadi putus harapan. Orang yang misalnya ngajar ya, kemudian memberikan ilmu kepada orang lain melalui kuliah apa saja, itu mah hanya efek saja soal ganti-ganti itu. Esensinya mah karena Allah. Makanya setiap ngajar di kampus di mana awali dengan doa dulu gitu. Ya, sebelum jum dimulai lebih jauh awali dengan doa dulu. Mari kita para mahasiswa, para pelajar, para siswa, kita awali pengajian, kita awali persekolahan, belajar dan sebagainya dengan baca Al-Fatihah. Gitu. Al-Fatihah kan Ummul Quran. Dibaca oleh anak-anak kita yang belum banyak dosa, kita berdoa bersama-sama. Efeknya bagi kita juga. Dalam rangka apa? Tadi penguatan iman dan Islam, penguatan iman dan ketulusan gitu. Jadi sekarang ini terus jadi ya yang belum divaksin gitu kan. Sambil divaksin sambil menunggu tetap ibadah lebih soson-soson. Kemarin ada orang yang biasa ke masjid sebelum waktu duduk di tempat yang tidak mau terganggu dan mengganggu, tapi tiba-tiba saat sholat subuh sudah tidak kelihatan. Kata Rasulullah, kemana si Anu? Namanya siapa tuh? Namanya siapa? Kemana si Anu? Enggak ke masjidnya kelihatan sholat? Enggak tahu, mereka yang melihat. Enggak tahu, diniatkan untuk datang ke rumahnya telah menjadi mayit. Jadi ke masjidnya hanya satu subuh saja itu absennya. Jadi makanya ke masjid jangan absen. Mungkin bersama lima waktu itu terus gitu ya, melangkahkan kaki. Bayangkan dengan penuh ketulusan kaki yang dilangkahkan ke masjid ini dalam rangka mendapatkan rahmat-rahmat Allah dan ampun-ampunan Allah. Bayangkan. Siapa yang mengatakan kemarin, mengapa saya tidak jauh ke masjid untuk supaya langkah lebih banyak, kan gitu kemarin. Jadi pengajian hari Minggu, nah gitu ya. Mudah-mudahan kita juga nanti akan ada khatmul Quran pada malam Minggu. Ya mungkin katakan kalau saya jarang baca Quran, mudah-mudahan dengan ikut khotam menjadi termasuk orang yang baca satu tamatan, gitu ya. Hadir di tamat di saat itu. Insya Allah mudah-mudahan ada umur panjang, sehat walafiat. Sekarang di bulan Rajab sudah mulai. Rajab itu arah tanggalnya ke tanggal tua ya. Nanti ujung-ujungnya habis diganti dengan bulan Sya'ban. Sedangkan bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan memberikan siraman, nyebor. Bulan Ramadan bulan panen. Gitu. Ya Rabbi sholli ala nabi, ya Rabbi tahhir qalbi, ya Rabbi nawwir qalbi, ya Rabbi nabir, ya Rabbi
واسعا وشفاء من كل داء اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم فقهنا في الدين واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم